Halo Sobat Elektronik, Bapak belum beli gimbal ya? Belum. Bapak pegel nggak tangannya? Ya, pegel sekali. Oke, pegel, nanti kita beli. Alhamdulillah, sudah ada. Oke, Pak Editor nih, kita nge-review udah. Ya. Nge-review TV, soundbar, kulkas, mesin cuci, Bagus semua ya. air purifier, terus apa lagi? Pemanggang roti, segala macam kita udah review. Nah, sekarang saatnya kita bukan nge-review, tapi kita akan memberikan tips-tips membeli Smart TV ya di ukuran 43 inch. Jadi biasanya untuk yang sekarang itu 32 inch itu udah jarang. Nah, sekarang biasanya tuh 40 inch tuh udah minimal lah, karena harganya sudah kompetitif. 32 inch itu sekitar 2,5, kadang 2,4 ya yang Smart TV gitu. Cuman 43 itu kisaran 3 juta untuk Full HD. Nah, untuk yang UHD itu ada yang 5 juta, kadang 4,8, ada 5,5. Jadi tergantung tipenya. Nah, sekarang kita akan coba kasih tips-tips untuk membeli TV Smart TV. Check it out. Oke. Dalam mencari TV tentunya kita pertama adalah sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Pertama itu kita butuh nggak TV dengan fitur Smart TV. Oke, kalau misalkan butuh fitur Smart TV, pertama kita butuhnya apa nih di aplikasi Smart TV? Apakah buat nonton YouTube aja? Apakah hanya Netflix? Terus apakah hanya untuk screen mirroring? Nah, jadi fungsinya memang beda-beda. Jadi Smart TV itu seperti yang udah ada di belakang saya nih, ya. Jadi ada Smart TV Android Full HD punya sub, ada Toshiba Android punya Toshiba tentunya ya Full HD. Lalu ada Samsung itu 4K-nya macam-macam ya. Ada yang TU 7000, ada yang TU 8000, terus ada juga LG 43. Mungkin di luar brand yang kita tampilkan itu ada brand seperti brand TCL, ada apa namanya Pak Editor, Xiaomi, mungkin ada Realme dan beberapa. Itu pompa Pak Editor. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, 43 inch. Misalkan punya budget sekitar 4 juta. Kira-kira kebutuhannya apa nih? Apakah buat nonton TV aja, buat nonton YouTube aja? Terus perlu nggak resolusi 4K-nya, atau misalkan cukup dengan Full HD? Nah, jadi itu mesti di mindsetkan dari rumah. Jangan sampai nanti pas datang ke store gitu tiba-tiba berubah gitu. Kadang-kadang pas nyampe store kita ketemu dengan sales. Nah, salesnya itu sales brand tertentu dan pasti dia akan mengarahkan ke brand tertentu. Dan nanti akan berbeda dengan kebutuhan yang tadinya kita di rumah butuhnya cuma nonton YouTube, bisa jadi di-upgrade sama salesnya. Mas, kalau misalkan beli TV A gitu, itu cuma bisa YouTubean aja. Nah, kalau misalkan beli Android itu bisa download aplikasi A, B, C, D, E, F, G sampai ke Z gitu. Nah, nanti mungkin pertama adalah sesuaikan dulu kebutuhan. Nah, kalau misalkan ketemu sales seperti itu, nah kalau misalkan customer Sobat Elektronik tidak ragu, ya oke, ikutin dulu gitu. Cuma kalau misalkan ragu, ya kembalikan lagi ke Sobat Elektronik gitu. Jadi lihat juga dari segi harganya, terus dari kadang-kadang kalau kita diarahkan ke sama sales, ya kadang-kadang kita terpengaruh gitu. Padahal contoh misalkan seri TU 7000 dan 8000 itu beda di remote. Terus seri UN 71 dan 73 itu sama, beda di remote. Cuman karena stoknya ada yang UN 7000, UN 71 misalkan, dari customer pengennya UN 73. Nah, jadinya si sales kadang-kadang mengarahkan ke stok yang ada. Cuman kalau misalkan pilihan itu nggak ada, ya dioper lagi ke brand lain gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Bener nggak Pak Editor? Iya. Nah, itu harus detail. Jadi kadang-kadang nih yang seri TU 8000 kan di atas 7000, atau UN 73 di atas UN 71. Kadang-kadang itu lebih murah TU 8000. Nah, kadang juga si
Full HD ini bisa harganya beda-beda sedikit dengan yang UHD. Nah, emang harus detail dan harus tahu tipe. Kalau misalkan nggak tahu tipe, terus kadang-kadang ke customer kelihatannya, ini murah, nanti kita beli-beli aja. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau udah pulang gitu, tiba-tiba besoknya harganya lebih murah. Nah, itu kadang-kadang agak shock juga gitu ya, Pak Editor. Nah, berikutnya, bukan kedua ya, saya udah berapa kali itu ya. Nggak saya hitung, pokoknya hitung aja sendiri. Berikutnya adalah perhatikan purna jual. Oke, dari beberapa brand ini, perhatikan purna jualnya. Coba dicek service center yang paling dekat yang mana, terus yang paling mudah dapat spare partnya yang mana. Dari ke semua brand yang ada di belakang saya ini, yang paling banyak itu yaitu SAP. Ya, SAP memberikan garansi 5 tahun dari panel, spare part hingga garansi terkena petir. Mereka memberikan jaminan yang paling banyak. Service center pun paling banyak. Ini SAP ya. Nah, Toshiba, kalau kita cek di service centernya itu masih ada di beberapa toko, cuman memang nggak terlalu banyak. Mungkin di daerah Sobat Elektronik masih ada ya. Nah, ini perhatikan juga service center ini garansinya untuk Toshiba itu 1 tahun panel, 1 tahun spare part. Berikutnya ke Samsung. Mungkin Samsung udah banyak ya service centernya di mana-mana. Kalau kita di Karawang itu ada yang besar satu di situ. Jadi untuk Samsung itu garansinya 2 tahun untuk spare part dan untuk panel 1 tahun. Ya, untuk LG itu garansi panel 1 tahun, spare part 1 tahun. Untuk Sony garansi 1 tahun, spare part dan panel 1 tahun, spare part 1 tahun. Jadi memang masing-masing memberikan garansi yang berbeda-beda. Dan perhatikan itu, kalau misalkan kira-kira di tempatnya agak susah, ya udah tinggal dicari aja gitu, maksudnya yang lebih mudahnya, karena namanya produk elektronik kadang-kadang ada ininya ya, apa namanya, kalau bahasa itunya Pak Editor, kalau ada 100 produksi kadang-kadang ada 1% sekitar 1 atau 2 yang mungkin kurang baik gitu. Bukan berarti nggak baik ya kadang-kadang suka gitu menemukan seperti itu ya Pak Editor ya. Ya, perhatikan juga tuh kebutuhan spare part atau remote ya, yang kayak gitu-gitunya, jadi lebih mudah, lebih gampang lah ya. Terus tadi harga, apalagi kebutuhan, spesifikasi, lalu apalagi Pak Editor tadi purna jual, kualitas gambar. Oke, kualitas gambar ditentukan dari kebutuhan kita di rumah. Mas, bagus mana sih panel IPS dan panel PA atau soft panel? Semuanya bagus, tergantung dari selera dari customernya. Memang dari IPS itu tahan benturan, warnanya kelihatan lebih pekat ya kalau bahasa kita ya. Cuman pandangan orang kan beda-beda. Nah, PA memang lebih terang gitu. Nah, ini seperti ini nih, ini VA semua. Tapi kalau misalnya kena benda yang tajam, itu dua-duanya kena juga. Jadi nggak pengaruh di situ gitu. Ya, kualitas panel. Terus, Pak, saya nonton TV sama aja nggak sih? Udah kita review ya di channel kita. Kita coba TV 4K dipakai dengan demo TV ya, dengan demo TV, dan itu hasilnya tergantung dari bawaan si salurannya. Jadi kalau kita penggunaan untuk di rumah nonton TV aja, saya rasa untuk 43 inch atau 40 inch nggak usah smart TV, cukup digital itu udah oke. Kalau misalkan butuh nonton YouTube atau hiburan yang lainnya, Netflix, yang butuh resolusi yang bagus, kalau Full HD kurang kena, itu silakan ambil yang 4K. Dan 4K pun tidak semuanya 4K real. Kadang-kadang ada yang 4K, kalau bahasa kita 4K abal-abal lah ya. Dan itu diperhatikan, biasanya di situ terdapat tulisan real 4K. Nah, itu real 4K yang sudah benar-benar, kadang-kadang suatu brand menggunakan 4K tapi format 4K yang ada di di media yang dia tonton gitu. Kadang-kadang nggak support ke situ ya. Apalagi nih Pak Editor ya. Yang penting sih gini, sesuaikan spesifikasi, ambil harga yang paling baik. Semua brand bagus, semua brand punya plus minus. Jadi nggak bakal ada namanya brand mengatasnamakan nomor berapa?
nomor 2, nomor 3, semua nomor 1. Yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalkan sesuai dengan keinginan kita, mindset kita, nggak ngikutin keinginan orang lain gitu. Walaupun itu nanti ada kendala, kita tidak akan kecewa. Tapi kan tujuannya bagus ya, memberikan yang terbaik. Ya, ada yang sales menawarkan tujuan baik, ada yang sales hanya menawarkan targetnya dia. Paham nggak? Jadi itu harus digaris bawahi dan itu harus di bold, tebal. Ya, kebutuhan apalagi nih? Sesuaikan dengan ruangan juga. Kadang-kadang jangan maksain kalau ruangannya kecil, pengen TV yang gede ya jangan. Itu mah nanti perih di mata, ya. Nah, kebutuhan lainnya, butuhnya buat apa? Buat main game, nonton film, itu sesuaikan lah, ya. Paling ada tambahan nggak nih Pak Editor? Ada yang kurang nggak dari saya gitu? Tips-tips membeli Smart TV 43 inch. Ini kan ada yang komen. Ini kalau udah Smart TV katanya berarti udah nggak perlu antena, maksudnya gimana tuh? Nggak perlu antena. Oh. Gimana maksudnya? Smart TV? Ya tetap lah kalau namanya TV itu butuh antena karena sinyalnya UHF, Pak. Itu masih pro kontra itu. UHF dan kalau UHF itu analog dan di VT2 itu digital. Kalau nggak perlu antena berarti ya internet, nontonnya di video.com. Terus di RCTI Plus, kalau TV itu pakai internet jaringannya. Dan gambarnya pun akan berbeda menggunakan kuota. Gitu. Tapi yang enak pakai antena apa? Antena yang gratis udah. Kalau pakai internet bayar, Pak. Butuh kuota yang sangat besar, apalagi resolusinya di atas Full HD. Kalau resolusi 4K berapa gigabyte dia dalam sehari? Kalau nonton sinetron 3 jam, 4 jam, nonton iklan berapa? Rugi. Iya. Mending pasang IndiHome atau pasang berbayar ya, channel berbayar. Gitu, itu lebih hemat kuota. Tapi itu channelnya channel campur ya, ada lokal, ada luar negeri gitu. Cukup ya? Udah, jangan banyak-banyak. Intinya mah sesuaikan dengan kebutuhan, selera, purna jual, harga. Harga itu penting intinya. Hati-hati, awas jangan sampai tertipu, Pak. Customer dapat harga yang mahal tapi spesifikasinya kurang. Hati-hati ya. Itu pesan terakhir. Terima kasih.